Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali dalam program Tanya Jawab Alkitab bersama saya, Giri Tengker. Saya Surya Saputra. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan seputar iman Kristen yang nanti akan kita jawab. Tapi kalau saudara juga punya beberapa pertanyaan tentang iman Kristen, silakan tulis dalam kolom komentar. Kami dengan sukacita menjawabnya sesuai dengan kebenaran Alkitab. Mas Surya, silakan ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Pastor Giri udah diberikan kesempatan untuk bertanya jawab nih. Dari saya pribadi mau nanya, bagaimana cara menemukan sukacita di tengah berbagai pencobaan? Menemukan sukacita di tengah berbagai pencobaan. Kita tahu bahwa hidup ini kan banyak tantangan, pencobaan yang selalu selalu kita alamin lah. Iya. Nah, tentu kalau kita terus dalam terjerembab dalam hal pencobaan, kita nggak bisa menemukan sukacita, kita nggak akan bisa move on nih. Iya. Jadi akhirnya kita terpuruk terus dalam kondisi atau dalam cobaan-cobaan tadi, dan akhirnya kita jatuh ke dalam tangan iblis mungkin. Seperti itu. Good. Pertanyaan menarik nih. Hal yang sama pernah terjadi Pak ketika gereja itu pertama kali bertumbuh. Coba lihat 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12. Sebelumnya tolong baca perikopnya dulu. 1 Petrus ayat 4, 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14, menderita sebagai Kristen. Perikopnya Pak? Menderita sebagai Kristen. Ingat ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah janji bahwa ketika kita jadi Kristen, pengikut Kristus, lalu tiba-tiba bebas dari semua masalah. Nggak pernah ada janji seperti itu. Bahkan perikopnya dibilang menderita sebagai Kristen. Artinya ada orang-orang yang mungkin mengalami tantangan ketika dia mulai mengikut Kristus. Ya, ayat 12. Ayat 12, saudara-saudara kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Oke, stop dulu sampai di situ. Jadi kenapa ayat ini muncul? Jadi waktu itu orang Kristen itu benar-benar lagi disiksa. Orang Kristen lagi ditangkap dan mereka itu disuruh menyangkal imannya. Mereka itu dikasih pilihan. Kalau mereka tetap dalam imannya, mereka akan mati dibakar. Makanya ayat 12, nyala api itu bukan sekedar kata ilustratif, itu kata-kata yang benar-benar ada. Tetapi coba sekali lagi Pak dibaca. Saudara-saudara kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi kurang lebih Petrus bilang begini, janganlah kamu apa? Dibilang? Janganlah kamu heran akan nyala api. Jangan heran, ya, seakan-akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi yang pertama sebenarnya kita ubah dulu pola pikir kita, mindset kita, bahwa bagaimana kita bisa menemukan sukacita di tengah setiap penderitaan, tantangan, masalah. Mindsetnya yang pertama harus ingat bahwa penderitaan, masalah itu adalah hal yang biasa. Jadi kalau kita ada dalam tantangan, masalah, jangan seakan-akan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu biasa aja. Karena setiap orang dalam hidup pasti punya potensi bermasalah. Ya. Pak Surya bekerja kan? Iya. Ya kan? Pak Surya kalau dari rumah sampai ke kantor berapa lama? Ya, 1 jam lah. 1 jam. Perjalanan naik apa Pak? Naik mobil. Naik mobil. Punya potensi masalah nggak nyetir mobil? Punya, macet. Mungkin ada yang bawa motor ugal-ugalan. Nah, punya potensi masalah kan? Iya. Artinya, ya udah ganti gak usah mobil. Jalan kaki. Jalan kaki. Punya potensi masalah nggak? Punya. Misalnya hujan, jadi itu kan juga masalah. Terus yang kedua, mungkin capek karena lama jarak tempuh. Atau misalnya ketiga, kita juga jalan, terus ada pengendara yang kurang benar bawaannya. Artinya capek lah ya. Ya. Nah, tapi pertanyaannya gini Pak, tiap hari dilakuin kan? Ya. Tiap hari dilakuin, tiap hari lewatin macet itu. Ya. Artinya sesuatu yang tadinya wah, mungkin hari pertama kerja bilang, macetnya minta ampun. Itu menjadi sesuatu yang wah, tapi lama-kelamaan biasa aja. Artinya itu hal yang dialami tetap sama, setiap hari tetap sama. Tetapi apa yang membuat pada akhirnya terbiasa? Mindset, pola pikir. Artinya kalau dikit-dikit kita ngambek, kita kesel, kita kecewa, ada masalah. Saya udah percaya Kristus, kenapa kok ada tantangan, ada masalah? Jangan begitu pola pikirnya. Pola pikirnya adalah masalah itu biasa. Jadi ubah dulu pola pikirnya. Karena kalau nggak ubah pola pikir, sampai kapanpun masalah kecil sedikit pun
kita langsung gampang keselnya, gampang ngambek, dan ngambek kesel itu pasti jauh dari sukacita. Lanjut Pak, boleh. Ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, yang kedua berarti kan begini, kita menderita sampai kapan? Sampai kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Artinya bahwa kita ini bisa mendapatkan sukacita kalau kita tahu apa hadiah yang kita dapat. Benar kan? Ya. Apa hadiah yang kita dapat? Anggap saja begini, kita lagi mau jalan-jalan pergi ke sebuah tempat yang indahnya minta ampun. Ya, dalam perjalanan harus menempuh waktu 2 jam. Benar-benar capek, tetapi baru tengah jalan, wah ternyata ada banyak kemacetan, ada banyak jalan bergelombang. Pertanyaannya, kita mau lanjut atau enggak? Tergantung, Mbak. Tergantung apa kira-kira? Tergantung hasil akhir yang kita hasil akhirnya. Tempatnya yang kita mau tuju sebagus itu enggak? Karena kalau tempatnya biasa-biasa aja, ngapain kita bela-belain jalan jauh, capek, pegel. Tetapi kalau tempatnya memang bagus, indah, ya kebetulan kita juga lagi di daerah Sukabumi sekarang ini, perjalanan tadi dari Jakarta sekitar 2 jam. Ya, kalau tempatnya bagus, tempatnya indah, kita bela-belain kok jauh. Kenapa? Karena rewardnya, hasilnya. Kita akan tetap bisa bertahan dalam masalah kalau kita tahu hasilnya, outputnya, tujuan akhirnya. Jadi Anda akan bisa lihat sukacita di tengah setiap penderitaan kalau apa? Kalau kita sadar bahwa ada sesuatu yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ingat, semakin besar badainya ketika itu berlalu, maka semakin indah pelanginya. Ya, semakin besar masalahmu, nanti ketika semua itu sudah berlalu, semakin dahsyat kesaksian kita. Amin. Artinya, sadar akan apa yang Tuhan kasih. Sadar dan tahu akan hasil akhir yang akan kita dapatkan. Yang berikutnya, Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus 1 pasal 12. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi artinya apa? Rewardnya adalah nanti di sorga ada mahkota kehidupan. Tapi kan kalau nunggu di sorga itu kelamaan. Ya, apa rewardnya bagi setiap kita? Sadarkah bahwa dari setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita, minimal bahwa kerohanian kita makin meningkat. Minimal kita makin dewasa. Yang tadinya mungkin gak ada masalah, gampang kesel, gampang kecewa, gampang khawatir, gampang mundur. Tapi karena ada masalah, kita jadi lebih semangat. Tanpa engkau sadar, masalah kita itu sedang melatih otot-otot mental rohani kita. Saya tutup dengan cerita, Pak. Jadi ada satu orang, itu di film bagus tuh. Pak Surya pernah nonton film judulnya Cinderella Man? Pernah. Ya, itu yang main Russell Crowe. Russell Crowe. Cinderella Man ini kan, ya namanya Cinderella Man, tapi itu cerita tentang seorang petinju namanya James Braddock. Wah, itu rekomendasi tuh Pak filmnya. Jadi dia ini petinju biasa-biasa aja, lalu kemudian dia kalau nggak salah cedera, saya lupa cederanya bagian mana. Intinya karena cedera itu dia nggak bisa bertinju lagi. Dia mulai kerja jadi kuli di pelabuhan, lalu kemudian dia jadi kuli begitu kan. Berbulan-bulan dia jadi kuli sampai momen tertentu cederanya sudah mulai sembuh dan dia bertanding lagi di pertandingan tinju. Dan uniknya ketika dia bertanding lagi di pertandingan tinju, dia bertinju menang juara dunia. Kenapa dia bisa naik kelas dari petinju biasa-biasa saja menjadi petinju kaliber dunia, menjadi seorang petinju yang luar biasa bahkan juara dunia? Tanpa dia sadar waktu dia di pelabuhan itu dia jadi kuli, itu otot-ototnya makin kuat, stamina-nya makin bagus. Artinya, tanpa kita sadar memang ada masalah yang membuat otot-otot rohani kita makin kuat. Ada momen-momen di mana ketika engkau menghadapi masalah, engkau harus bertelut malam-malam, justru tanpa engkau sadar, engkau sedang memompa aktivitas rohanimu sehingga makin hari makin kuat. Jadi, saya percaya bagaimana kita menemukan sukacita di tengah penderitaan. Jujur saja ngomongnya gampang, tetapi prakteknya engkau harus lewati banyak tetesan air mata. Tetapi ingat, satu, ubah mindset bahwa masalah itu biasa. Ya, yang kedua,
sadar akan reward apa yang kita terima. Karena orang pasti akan tetap bertahan selama dia pandang wajah Tuhan Yesus. Semoga setiap saudara yang hari ini punya tantangan, punya masalah, Tuhan selalu pegang erat tangannya. Ingat bahwa kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.